wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita adalah penjirim syariah. Takbir. Allahu Akbar. Kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya, saya persilakan. Ada Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga muda dari pagi ramah, kelapa tua dari sahabat, waktu muda dari daerah, sudah dua dan berdoa. Tuan-tuan hati, kembali tua. Karena silaturahmi dan rahmat berkembang. Kalau tak ini saya kebetulan saya waktu muda dapat jadi karena saya waktu muda di madrasah kalau ceramah itu berdua sampai tua dan saya juga dari video itu juga belajar nama saya. Jadi saya jadi ini saya mengatakan kuahnya coba. Saya kalau saya menentukan program pertama kali ya keluarkan kira-kira soal dulu dilakukan apakah dulu rasa pasti dulu atau barangkali sholat apa namanya sholat itu pertanyaan saya. Jadi lebih kurang saya mengatakan tanggal hari Baik, kalau di FKSFM naiknya rating channel kita karena Pak Simin juga. Banyak juga viewer saya lihat. Pak Simin judulnya, ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti Pak Simin semakin viral, populer dia dilihat oleh Pak Erick Thohir ini Pak ya. Baik, begini Pak. Dalam Al-Quran Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, suka kepada orang yang taubat dan orang yang senantiasa menjaga kesucian dirinya. Sebelum saya jawab ada satu kisah dulu kan. Walaupun sebagian pendapat mengatakan Pak itu kan hadisnya masih dhaif Pak. Kita bukan untuk berdebat, tapi menjadikan sebuah iktibar. Dalam kitab Durratun Nasihin itu yang pemuda preman membunuh 9 orang. Begitu dia hendak taubat, belum sampai lagi dia pada taubatnya, meninggal. Begitu meninggal, turunlah malaikat rahmat dan malaikat azab untuk melihat bagaimana kondisi si jenazahnya. Rupanya kata malaikat azab ini masuk neraka, kata malaikat rahmat tidak, ini masuk surga. Kenapa? Niatnya udah taubat. Jadi kata malaikat Jibril ukur jalannya, mana lebih dekat tempat yang meninggal dari rumah orang yang baru dia bunuh, atau lebih dekat tempat yang meninggal ke rumah orang yang akan dia datangi. Diukur jalannya lebih dekat tempat yang meninggal ke rumah orang yang akan dia datangi. Belum sempat taubat baru niat. Nah, jadi pertanyaan Pak Simin, masa lalu dia biarkan berlalu Pak. Umar bagaimana masa lalu? Tapi setelah hidayah sampai ke dalam qalbunya, lunak hati ini. Lah Umar, siapa yang paling benci sama Nabi? Umar. Sampai pernah menggeret pedangnya Pak. Ketemu dengan seorang pemuda dari suku Bani Zuhra bernama Nu'aim bin Abdullah itu. Ditanya, Umar mau kemana? Mau membunuh Muhammad. Kau nggak salah katanya. Kenapa? Kau tidak membunuh Muhammad. Adik kandung udah ikut agama Muhammad. Datang dia ke rumah adik, dia tendang pintu rumah adiknya, dia tampar adiknya. Mengucur darah, rupanya hidayah sudah sampai ke dalam hatinya. Dia tanya, apa yang kau baca di Al-Quran? Boleh tak aku pegang? Kata adiknya, apa masih kotor? Bersih-bersih apa baru kamu pegang? Dibacanya Al-Quran pada waktu itu dalam surat Toha itu, di situ yang terjadi
Lunak hati tadi ditanya mana Muhammad di Saqifah Bani Sa'idah. Jumpai Muhammad sampai ke depan Nabi, sujud di kaki Nabi, minta syahadat di hadapan Nabi. Artinya apa? Kalau sepreman apapun dia Pak, bagaimanapun kita lihat luar biasa masa lalunya, tapi kalau sudah sampai dia ke tingkat satu makom namanya taubat, insya Allah mudah-mudahan niat taubat dia itu akan diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, artinya apa yang harus dia lakukan? Apa rukun salah satu taubat itu? Meninggalkan perbuatan yang tidak baik yang dulu pernah dilakukan, melakukan perbuatan baik yang sekarang, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang tidak baik itu. Nah, salah satunya apa? Mungkinlah ibadah yang dilakukannya dia perbaiki amal ibadahnya. Kalau dulu puasanya banyak, tinggal dia perbaiki puasanya. Kalau dulu sholatnya banyak yang tinggal dia perbaiki sholatnya. Mungkinlah dengan salah satunya dia melanggengkan sholat-sholat taubat nasuha itu setiap hari dilaksanakan, itu sah-sah saja. Tapi kalau niat kita mau taubat Pak, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, kalau kita nggak yakin dengan ayat itu, mau apa lagi kita yakin? Saya rasa begitu Pak sih. Nah, jadi kalau Bapak dulu nggak sempat jadi preman ya nggak apa-apa lah. Ya kan mau nonton. Tapi kan Bapak kan nggak nyesel kan nggak sempat jadi preman. Nah, paling tidak kan preman itu kan orang baik juga preman itu Pak. Izin Ustaz, saya ceramah ke sore. Pangkalan Kerinci lewat. Dijemput pakai Toyota Harto. Tato yang jemput saya Bang Jul, banyak betul. Pakai celana pondok, pakai singlet. Aku bilang ini mau ceramah atau mau MMA itu bilang. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Si Fulan Ustaz bohong kan? Iya. Saya diamanahkan panitia untuk menjemput Pak Ustaz. Agak kikuk aku. Tatonya sini gambar ulang, gambar naga. Sampai ke tempat acara makan. Kami sampai siap makan syukur. Itu yang membuat menetes air mata. Rupanya di mobilnya ada kain sarung sama baju koko Pak. Sholat, siap sholat, datanglah istrinya. Luar biasa istrinya Bang, pakai cadar betul. Di bawah anak dua Ustaz. Rupanya anak yang berdua habis Quran 30 juz. Aku bilang ayahnya tengik. Jadi Ustaznya, kenapa Ustaz bingung kan memang aku dia? Dibilangkan apa? Memang aku Ustaz kalau nggak diampunkan oleh Allah dosaku, udah pasti aku jadi kerak neraka. Dibilang ya. Tapi aku yakin pengampunan Allah itu ada. Tapi anak abang bilang, nah itulah aku pesankan sama anakku, yang buruk dari ayat jangan kau ikuti, tapi yang baik dari ayat kau ikuti. Berarti pintar juga dia. Kenapa begitu Bang? Bilang, mana tahu aku nanti di neraka. Anakku kan habis Quran, ditariknya aku katanya. Ini preman insaf juga Bang. Jadi kata dia, tak mungkin kau hapus tatoku. Macam panuan nanti Ustaz katanya. Biarlah begitu dia katanya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Ke Mekah aku macam hidup naga aku katanya. Itulah membuat dia tunduk. Preman Pak, itu saksi mata kepala keberi melihat. Nah, jadi gitu Pak sini. Kalau hidayah sudah sampai Pak, nggak ada hati yang keras. Tapi kalau hidayah belum sampai, tetap keraslah kalau begitu. Begitu ya Pak. Mudah-mudahan Pak sini kalau nggak jadi preman, tapi mudah-mudahan Pak disegani oleh para preman. Dan itu aja. Saya rasa begitu Pak sini. Mohon maaf. Baik. Ya. Salam warahmatullahi. Ya. Dan di sini juga ada bagian Rasul Irhas. Pertanyaan saya dua. Pertama, apa yang paling tinggi dari kejadian Irhas pada diri Rasul? Dan yang kedua, apa perbedaan Irhas dengan mukjizat? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama, kalau calon nabi itu diberikan satu kelebihan namanya Irhas. Apa kelebihan Irhas yang terjadi pada zaman Nabi? Yang tertinggi Irhas pada zaman Nabi waktu Nabi dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Nabi itu kan 3 kali dibelah. Itu dalam kitab Isra wal Mi'raj, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani 3 kali. Pertama, waktu kecil dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Belum jadi rasul itu Pak. Masih anak-anak. Nangis anak Halimah. Kata Nabi Muhammad udah mati, udah meninggal. Kenapa? Dadanya dibelah. Itu rahasia yang paling tertinggi di zaman pada Nabi waktu masih kecil.
Baru yang kedua, apa perbedaan antara irhas dengan mukjizat? Kalau irhas itu diberikan kepada calon nabi, calon-calon nabi, terutama calon nabi yang belum diangkat jadi rasul, atau kita bilanglah waktu calon nabi masih anak-anak, itu irhas. Itu kelebihan, namanya irhas. Nah, kalau setelah jadi rasul, bukan irhas lagi, tapi namanya mukjizat. Jadi bedanya itu aja. Kalau sebelum jadi rasul tetap namanya irhas. Setelah jadi rasul namanya mukjizat. Kalau kita apa? Maunah. Kalau para wali karomah. Kita maunah. Terus terjadi tabrakan di simpang Liski. Orang bilang udah meninggal dah bapak itu, dah baru pulang dari masjidnya, keretanya hancur di bawah kolam besar. Rupanya cuma lecet. Apa namanya itu? Maunah, pertolongan dari Allah. Jadi kalau irhas itu sebelum menjadi rasul, yang terbesar yang mana? Waktu dada Nabi dibelah waktu masih anak-anak. 3 kali. Pertama masih anak-anak, yang kedua pada waktu remaja dibelah dadanya juga, yang ketiga waktu peristiwa Isra Mi'raj. Kan belum dapat perintah sholat pada waktu, tapi dibelah dada dulu. Nah itu. Jadi oleh karena itu bagaimana kalau kita pahami, itulah antara irhas dengan mukjizat. Sedangkan mukjizat yang paling besar pada diri Nabi apa? Al-Quran Nurul Karim. Saya rasa seperti itu. Jadi antara irhas dengan mukjizat bisa kita taklifkan. Saya rasa begitu. Ya. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum. Ya. Abdul Razak, oh bukannya kepala desa Semayan Pak? Ya. Ya. Baik. Iman itu kata Nabi kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Waktu naik, taatnya luar biasa. Waktu turun, kadang cuek. Pertanyaannya bagaimana supaya iman itu stabil? Pertama, agar iman kita tetap stabil yang harus kita lakukan, coba ingat. Berapa banyak nikmat yang telah Allah pinjamkan kepada kita? Sanggupkah kita membayar itu? Saya rasa tak sanggup. Gak usah jauh-jauh lah. Nafas. Coba kita tahan nafas kita 5 menit aja. Ucap muka. Nah, jadi kalau kadang-kadang ada malas kita beribadah, ingat ya Allah, nikmat yang kau berikan sama aku cukup luar biasa. Itu dapat memompa semangat iman. Memang kadang naik, kadang turun Pak. Wajar lah. Kadang naik, kadang turun iman kita. Kalau pas naik nanti 10 Ramadan pertama naik terus iman. 10 Ramadan yang kedua udah mulai turun. 10 Ramadan yang ketiga turun betul. Biasanya kan begitu orang jemaah tarawihnya berkurang kok. Makanya supaya stabil bagaimana? Ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ingat saja itu ya Allah, luar biasa nikmatnya. Gak usah jauh-jauh lah. Kita kan sudah oleh Allah akan diberikan rezeki, tapi jumlahnya kan gak hilang. Karena dari pintu mana saja rezeki itu sampai kepada kita. Coba kita ingat ke sana. Kalau sekiranya telah ditarik oleh Allah nikmat itu, rasanya mungkin gak hidup kita di atas dunia ini. Butuh dengan persaingan. Tapi kenapa? Karena kita masih disayangi oleh Allah. Intinya untuk menjaga iman tadi, mengawal iman tadi, supaya nanti waktu dia turun dia tetap stabil. Ingat, banyak betul nikmat yang telah Allah pinjamkan kepada kita, sehingga kalau kita ingat ke sana, bisa kita tetap menjaga stabil iman kita. Tapi ingat Mas, Allah bisa karena biasa. Nah, ini kalau enggak karena kuat iman kita, enggak sampai kemarin. Bukan enak subuh itu kan sholat yang paling berat dua, Isya, subuh itu paling berat. Apalagi kalau dua yang berjamaah, itu paling berat. Nah, jadi oleh karena itu caranya. Ingat saja nikmat yang Allah berikan. Sudah berumah tangga Mas, sudah ada anak. Nah, cuma nikmat yang diberikan oleh Allah luar biasa itu Mas. Makanya kalau apa turun dia ingat dia Allah.
kebaikan dunia. Kita kunci. Nah ini. Tapi jangan dites iman tuh, kawan tuh. Dites iman tuh, Pak. Bang, aku kesana Bang, jangan kau pergi gue bilang. Kesana itu luar biasa, kalau nggak kuat iman, kau jadi aman, kau bilang. Ditesnya, pergi ya. Barang air mata, Pak. Kalau saya bilang tempat orang yang berjemur di pantai, pergi dia ke sana. Begitu masuk kita astagfirullah, lama-lama berbuih mulai mana dia semua di sini. Ini kan aku tes iman, udah baikkan itu saya tes. Jaga iman, ya. Ini kadang luar biasa kajian itu tes iman. Apa pula iman di tes? Memangnya iman itu mikrofon. Jaga iman itu, ya supaya stabil. Jadi itu cara menjaga. Gak usah tes. Orang saya di pesawat aja Ustaz pernah dites iman, goyang juga Pak. Betul Bang Jol, berangkat ke Batak udah pakai jubah begini, rapi. Di sini sendiri orangnya sekolah orang. Iya pertama astagfirullah. Ngomong pula dari mana Mas katanya. Dia ngomong aku ke Batak, aku bilang lah. Betul Pak Simin. Janganlah Pak Simin menjumpai hal yang seperti itu. Ngeri Pak Ustaz. Betul Pak Seginya. Kita mungkin kita larang berpakaian di pesawat, nggak mungkin kita larang. Kuncinya kita itu. Aku yang malu Pak, aku udah pakai salur lengkap udah. Orang mau ceramah. Ngomong dia, aku layan orang yang ngomong kok. Ya Allah, aku tanda tes iman nggak tahan, aku ini gue bilang. Manusia Pak, tapi sudah cerita. Ngomong-ngomong rupanya manajer salah satu bank, gajinya besar. Begitu turun di bandara, aku bilang, kamu manajer, saya bilang gajimu besar. Otakmu luar biasa pintar, jabatan luar biasa tinggi, nikmat dunia udah kau rasakan. Tapi jauh lebih baik dia bilang kalau kamu tutup aurat. Rupanya 2 tahun, Bang datang dari rumah dengan suaminya udah pakai tertutup rapi. Suaminya rupanya pimpinan pondok pesantren, habis Quran 30 juz. Kenapa bisa berubah sih? Kata-kata orang dulu yang di 2 tahun yang lalu yang kita di bandara. Tapi berayar mata aku waktu dia nengok gitu. Jadi kalau tes lah iman itu orang bilang itu tes iman, oh alah nggak usah lah. Yang dites dia, biar dia tes sendiri itu saja. Ini dari iman dia, nggak sampai lemah iman. Saya rasa cukup kali ya. Iya. Nah hari juga semakin siang, itu saya sampai masih ada lagi. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. حبيب الله وعناية الله رجونا في الدنيا وفي الآخرة. Ya Allah ya Rabb, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah ya Allah, cukupkanlah segala kekurangan kami ya Allah, mudahkanlah rezeki kami ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Ya Allah ya Allah, pada pagi hari ini ya Allah, kami keluarga besar Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid dan Mushola ya Allah mengadakan acara kajian Ahad subuh. Semoga kiranya ya Allah kegiatan yang kami laksanakan setiap Ahad ini ya Allah dapat senantiasa memberikan dorongan rangsangan semangat kepada kami semua untuk senantiasa lebih dekat lagi dengan Engkau ya Allah. Ya Allah ya Allah, Engkau lah yang Maha Pengasih dan Engkau lah yang Maha Penyayang.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.